kabar? Kabar baik, bukan? Nah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, kakak akan memperkenalkan diri dulu ya. Nama kakak Adelia Intan Utami, biasa dipanggil dengan nama Kak Adel. Nah, hari ini kita akan belajar materi mengenai hak asasi manusia. Kira-kira sudah pada tahu belum apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak ia lahir dan diciptakan, dan merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia dimiliki setiap manusia tanpa membedakan ras, agama, suku, bangsa, status sosial, dan yang lainnya. Jadi, setiap manusia pasti memiliki hak asasi manusia. Karena hal itu pula, hak asasi disebut sebagai hak yang mendasar atau asasi. Hak asasi harus dipertahankan, namun dalam mempertahankan hak asasi tersebut tidak boleh menjatuhkan hak orang lain ataupun mengganggu hak orang lain. Jadi setiap manusia harus saling menghormati dan menjaga hak orang lain. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Sejarah perjuangan hak asasi manusia dimulai pada tahun 1215 di Inggris, yaitu Magna Carta. Yang kedua, tahun 1628 di Inggris bernama Petition of Right. Yang ketiga, tahun 1679 di Inggris, yaitu Habeas Corpus. Yang keempat, yang paling terkenal yaitu Bill of Rights tahun 1689 di Inggris. Yang kelima, Declaration of Independence tahun 1776 di Amerika. Dan yang kedelapan, ada Declaration Destroyed the Illumes de Citoyen tahun 1789 di Perancis. Yang ketujuh ada The Four Freedom of Franklin D. Roosevelt tahun 1941 di Amerika Serikat. Yang kedelapan ada Universal Declaration of Human Rights tanggal 10 Desember tahun 1948. Konsep hak asasi manusia berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak asasi manusia sendiri berkaitan erat dengan Pancasila, terutama sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalam sila itu terdapat nilai-nilai yang dapat diamalkan, yaitu yang pertama, mengakui dan memperlakukan sesama manusia sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan status sosial di tengah masyarakat. Yang ketiga, menciptakan rasa saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kedelapan, berani menciptakan dan menjalankan keadilan serta kebenaran. Berikut adalah contoh penerapan nilai-nilai Pancasila sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dan hubungannya dengan hak asasi manusia.
asasi manusia. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang instrumen hukum HAM di Indonesia maupun internasional. Sebenarnya instrumen hukum internasional mengenai HAM itu sangat banyak. Di sini saya akan membahas salah satunya adalah International Convention Right Disabilities tanggal 3 Mei tahun 2008, yaitu undang-undang mengenai hak dari penyandang disabilitas. Selanjutnya tentang instrumen HAM di Indonesia. Di Indonesia sendiri sangat banyak instrumen HAM-nya. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 mengenai hak asasi manusia. Ada juga hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, pasal 27 ayat 1. Hak untuk memilih dan memeluk agama dan beribadah sesuai dengan ajaran agamanya, yaitu di pasal 29. Hak di bidang perekonomian, pasal 33. Hak fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, pasal 34. Dan masih banyak sekali instrumen hukum HAM di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang upaya dan bentuk perlindungan HAM di Indonesia. Yang pertama, Indonesia membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau disebut dengan Komnas HAM, yaitu khusus untuk menangani masalah pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Yang kedua, membentuk produk hukum yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Contohnya seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 27, pasal 28, pasal 28A sampai 28B, pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32, dan pasal 34. Ada juga dengan ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998 tentang hak asasi manusia. Dan masih banyak lagi contoh produk hukum yang mengatur tentang hak asasi manusia di Indonesia. Yang ketiga, membentuk pengadilan HAM. Pengadilan HAM di Indonesia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum yang mengatasi permasalahan pelanggaran HAM. Nah, jadi bagi pelanggar HAM di Indonesia maupun di internasional, maka akan dikenai sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, berikut adalah video tentang contoh pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia maupun di kancah internasional.